urutan wali ini di dalam Al-Mu'tamad juga, Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Yang pertama ayah kandung. Ayah kandung, yang kedua bapaknya ayah kandung, yakni kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak ibu enggak, Bu. Jadi wali enggak bisa. Kakek dari pihak ayah. 1 dan 2 ini disebut dengan wali mujbir, sehingga punya hak untuk menikahkan walaupun tanpa bertanya boleh mau apa ndak, itu bisa dinikahkan. Walaupun setelah dinikahkan ya si anak bisa milih lanjut apa ndak, tapi setelah dinikahkan itu sah statusnya sebagai istri dari orang yang berakad dengan bapak atau kakeknya tadi. Ini di Kalimantan Selatan terjadi. Syekh Arsyad Al-Banjari itu menikahkan putrinya saat beliau di Mekah. Sementara ndak tahu waktu itu ya, si putrinya itu ternyata di sini dinikahkan oleh wali hakim dengan seorang laki-laki namanya Usman. Jadi akhirnya ketika Syekh Arsyad datang, yang suami yang ada di sini itu ya difasakh, dibatalin karena sudah menikah di sana, statusnya sebagai orang yang sudah bersuami. Nah itu wali mujbir itu bisa begitu, ndak tahu anaknya sudah dinikahkan. Kemudian yang ketiga, saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Kelima, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Jadi kalau ini keponakan ya, ini keponakan dari saudara laki-laki sekandung. Kalau kita punya saudara perempuan ya, punya anak laki-laki ndak masuk jadi wali, ndak. Kemudian anak laki-laki saudara laki-laki seayah ya. Anak nomor 4 nih, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki satu bapak. Saudara laki-laki ayah sekandung, ini paman dari pihak ayah ya, saudara laki-laki ayah. Saudara laki-laki ayah sebapak. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung. Ini nanti kalau agak bingung dipahami lagi ya. Bapak kita punya saudara laki-laki sekandung. Nah dia punya anaknya itu bisa jadi wali nikah, walaupun ya mungkin kecil, muda ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sebapak. Kemudian seluruh asobah. Kemudian qadhi atau sultan. Urutannya begini, ndak bisa loncat-loncat semaunya, ndak. Jadi kalau masih ada ini masih memenuhi syarat, ya urut begini. Nanti problemnya kalau wali tidak mau, itu kembalinya ke sultan, wali hakim. Itu ittifaq ya. Kalau walinya itu alasannya tidak syar'i. Jadi ini keterangan di Al-Mausu'ah. Jadi kembalinya ke wali hakim, bukan kembali ke ini, bukan ke urutan ini, tapi langsung ke qadhi atau sultan ya. Jadi wali hakim itu kalau tadi pertama wali itu menolak menikahkan, maka tidak lari ke wali akrob. Wali akrob itu wali yang lebih dekat. Wali nomor 1 ndak mau, nomor 2 ndak mau, itu maka larinya ke qadhi, ke hakim. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Yang kedua berada di tempat yang jauh, maka larinya ke hakim. Ukuran jauhnya berapa itu nanti di kitab-kitab fikih itu jarak qasar. Kemudian tidak diketahui keberadaannya, tidak tahu ini walinya kemana ini. Yang untuk kasus kedua ini, kenapa yang tadi saya katakan Syekh Muhammad Arsyad itu putrinya di sini menikah, karena beliaunya di Mekah ya. Wali hakim bisa menikahkan. Kemudian tidak bisa menikahkan karena sebab lain, semisal di penjara si walinya, maka kembali ke wali hakim. Tapi kalau di penjara dia masih bisa mewakilkan kepada wali yang lebih dekat, ya wali yang lebih dekat. Ini dikatakan idza fuqidal waliyul aqrab bakadzalika idza usira au hubisa. Jika kehilangan wali akrob itu tidak ada, wali akrob itu wali yang lebih dekat tadi sesuai urutan. Begitu juga kalau wali akrob itu usira, ditawan musuh, au hubisa atau di penjara, maka fadhahabal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila annal wilayata tatahawwalu minal waliyil aqrab ilal ab'ad. Nah, kalau 3 mazhab tadi urutannya 1, 2 ndak ada ya nomor 3. Wa amma Syafi'iyah fal wilayatu indahum tantaqilu ilal hakim. Kalau mazhab Syafi'i maka wilayah atau perwalian itu menurut mereka berpindahnya ke wali hakim. Beda pendapat ya, nanti kalau kita tahu perbedaan ini kan di KUA misalnya maunya seperti apa.
Kalau kita taunya satu saja nanti kita kerasi, ini berkelahi.